Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil hafla haflatan mubarakatan wa karam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma ighfir lana futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ilahi anta nusri wa radhana bi'atina mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus rahmat dan salam ini Allah limpahkan kepada kekasih-kekasihnya, disusulkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, khusus Guru Agung Mengersapa Syekh Ahmad Shahibul Wafat Jilani, dan kepada kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah, bulan ini bulan Jumadil Akhir, bulan Desember, di mana-mana cuacanya luar biasa. Saudara-saudara kita banyak yang terkena dampak dari cuaca, dari kondisi alam. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimat yang terkena dampak dari bencana ini, mudah-mudahan Allah barokahkan semua ujian. Di sana saudara kita diuji dengan bencana musibah, kita di sini diuji dengan rumah tangga yang bermasalah. Di sebelah utaranya diuji dengan usahanya yang belum kunjung hasil. Semua ujian. Keadaan yang terjadi, dampak bencana dan seterusnya ini, Allah nyatakan bahwa ini semua adalah ulah manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ulah manusia, alam terjadi banjir, angin dan seterusnya, ini ulah manusia. Siapa manusia? Bukan mereka yang terkena dampak itu, kita pun manusia. Artinya kita terlibat akibat terjadi gempa yang di sana. Kenapa kita orang terjadinya di sana? Hadirin rahimakumullah. Apa yang menjadi bahwa kita pun terlibat akan terjadinya gempa yang terjadi di mana-mana ini? Salah satu, dan ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita, dampak akibat kita adalah lalainya kita dari Allah. Itu sesungguhnya lalainya kita dari Allah membuat kita jauh dari Allah. Maka ketika kita jauh, iblislah yang mendekati kita. Kita disesatkan iblis, kita dipengaruhi, dihasut iblis, dan kita terhasut, kita kalah. Lalu dengan nafsu pun menjerumuskan, kita tidak sadar, sehingga dampaknya kita melahirkan energi negatif dalam diri kita. Ini kalau kita membawa kepada ilmu alamiah dasar, energi negatif yang dikeluarkan dari tubuh ini akibat tadi kelalaian, akibat kehilapan dan seterusnya. Maka energi negatif yang lahir keluar dari tubuh ini ditangkap alam semesta. Ada energi-energi di alam yang menangkap energi itu. Energi negatif kemudian dibawa angin, berkumpulah di satu titik. Energi negatif itu terjadilah gempa. Nah, gitu tuh. Jadi jangan salahkan itu sih di sana terjadi gempa, sekarang ada inilah, ada maksiat inilah, itulah.
Selalu kita salahkan begitu kan. Itu sih karena terjadi gempa yang di sana itu karena di sana sekarang ada ini ada itu kan gitu. Padahal tidak sadar kita pun terlibat di sana. Nah, oleh karenanya hadirin, mari kita introspeksi diri ya. Kita doakan mereka, kita pun berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita selalu diberkahkan Allah. Semoga kita semua diridhoi Allah. Baik, hadir rahimakumullah. Jumadil Awal, bulan di mana mankobahnya ini tematik ya. Penempatan manakib ini menyesuaikan dengan tema bulan. Jadi lihat nanti bulannya. Kalau kita manakib di bulan apa, maka mankobah mana yang dibaca. Lihat suryalaya saja. Di suryalaya seperti apa kita ikut saja. Ya, jangan ditambah dikurang. Ya, supaya apa? Supaya terjaga keseragaman. Bukan tidak boleh. Ya. Malah kita ini lebih diajarkan bahwa ciri murid ini kan harus ada salah satunya himmah aliyah, harus ada keinginan, ide-ide, kreasi-kreasi seperti tadi disampaikan dari IBJ-nya ya, dari rekan itu luar biasa. Memang itulah yang dikehendaki mursyid terhadap muridnya, harus banyak gagasan-gagasan, ide, keinginan, cita-cita itu. Tapi itu semua dilahirkan demi apa? Demi supaya kita betul-betul diakui muridnya. Jadi bukan itu semua dilakukan demi memperkaya diri sendiri, demi kehormatan diri, demi bukan seperti itu. Tapi demi mengantarkan kita semua agar kita semua betul-betul diakui sebagai murid dari Syekh Mursyid Al-Sabah, Syekh Al-Syaikh Abadul Himmah Alim. Jadi bicaranya bukan masalah benar dan salah ketika kita menambahi ini ya, berkreasi dengan ini. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan pada tataran usulnya. Kalau bicara pokok, nah itulah yang harus dijaga. Kalau sudah pokok nggak usah ditambah dikurang. Mana pokok di dalam pengajaran kita ini? Zikir jahar ba'da sholat, khataman, manakib. Itu 3 hal pokok itu yang tidak boleh diutak-atik, dirubah-rubah. Karena ini sudah sedemikian rupa guru kita memberikan tuntunan dan tatanan ini. Mungkin guru kita melahirkan tuntunan ini, beliau harus berpuasa bertahun-tahun, mungkin beliau harus menyendiri dari keramaian, mungkin lahir tuntunan seperti ini tuh. Kita tinggal enaknya, lalu kita dengan mudahnya menambahinya, mereka-rekanya. Ya, jadi tuntunan pokok, perkara usul, nah, kita harus sesuaikan. Di suryalaya seperti apa, kita pun seperti itu. Jangan yang tidak ada di suryalaya lalu diadakan di dalam yang pokok tadi. Di suryalaya tidak ada lalu diadakan, atau di suryalaya ada di sini ditiadakan misalnya. Perkara lain silahkan. Disitulah saat kita di mana himmahnya keluar di situ. Tapi tetap dalam pokok pun himmah itu harus ada. Mana himmahnya? Mengejar bahwa amal kita harus memenuhi syarat bahwa kita bersungguh-sungguh di dalam amal. Karena syarat itu di dalam tadi disantumkan bahwa amalkan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita dituntut beramal yang berkualitas. Nah, kita selalu ada rasa bangga karena sudah memenuhi angka-angkanya, kan begitu. Baik khotaman tam misalnya. Wah, dengan PD-nya saya sudah merasa tamat nih. Ya, latifnya sudah 16.641. Yang lainnya sudah sesuai tuntunan. Lalu merasa wah itu sudah tamat, sudah khatam sudah. Padahal khatamnya baru angkanya, baru kuantitas. Tapi itu sudah alhamdulillah bisa mengejar angka itu. Tapi jangan lupakan angka lain, angka kualitasnya. Makanya amalkan sungguh-sungguh itu ya berkualitas. Jadi tidak aneh. Ada kadang-kadang saya sendiri suka dalam situasi tertentu suka berpikir begini. Saya talqin tahun berapa ya? Nah, udah lama tuh. Saya ini kan anak Aam. Saya ini kan wakil talqin. Nah, ada lintasan seperti itu. Tapi kok begini-begini aja ya? Nah gitu. Kadang ada lintasan seperti itu. Nah, maka hadirin, coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan kenapa kita selalu berkeluh kesah di situ? Jangan-jangan kita bersungguh-sungguh ini mengamalkan tuntunan mursyid ini.
Sungguh-sungguhnya baru di kuantitasnya. Maka mari kita tinggalkan kuantitasnya juga kualitas. Ya, jadi semua kita inikan dengan girohnya, dengan semangat itunya, ya. Nah, jadi di hal pokok cek bahasa Sunda mah wayahna ulah dikotak-katik ya. Di dalam 3 pokok yang tadi dikir kata manakib tong dielmuan deui. Sanajan urang boga ilmu, pinter ku ilmu, karena perkara tuntunan mursyid mah tong dielmuan. Bisi jatuhna sul adab. Cilaka dina perkara ieu mah sul adab. Jadinya urang ilmuwan masuk perkara lain lah. Jadi misalnya kan secara ilmu mungkin ketemu ini kok bacanya begini ya, harusnya secara kaidahnya begini. Nah, itu di ilmuwan tuh. Harusnya kalau kita mau pakai ilmu, ini guru kok begini ya, saya harus ngaji lagi nih. Nah, itu yang harusnya seperti itu. Jangan kita salahkan tuntunan mursyid dengan ilmu yang ada pada kepala ini. Karena memang sudah lama bertahun-tahun misalnya, lalu merasa pede ilmu saya lah yang harus dipakai misalnya. Nah, kalau itu terjadi, maka itulah yang dimaksud ilmu hijab. Ilmu menjadi hijab, celaka. Kalau ilmu jadi hijab, celaka. Itu ya, jadi pikir tahun manakib sesuaikan dan seragamkan. Ya, seragamkan dengan besar. Ya, hal lain silakan. Lalu hadirin, kita juga semua punya tugas yang sama di dalam pengajaran thariqah ini adalah tugas khidmah. Siapapun kita, baik wakil talqin, mubali, pengurus LD, Ibu Bella, semua kita berkhidmat. Tinggal bagaimana kita menjaga kekhidmatan kita. Disitulah yang akan menentukan perjalanan. Apakah kita ini diperjalankan? Nah, apakah kita ini ditempatkan pada makom? Apakah kita itu di situ nanti dengan khidmahnya? Jadi jangan merasa berkecil hati, Bapak Ibu tidak masuk jadi pengurus misalnya. Jangan berkecil hati Bapak Ibu, ya cuma misalnya marbot misalnya. Jangan berkecil hati karena mungkin ilmunya belum seberapa, karena memang nggak pernah mondok. Bapak dan Ibu, perjalanan kita bukan di situ, bukan itu yang menjadi ukuran. Allah itu la tanzur, ya, tidak melihat badan jasmani, tidak melihat pangkat, kedudukan, jabatan, penghormatan dunia. Yang Allah lihat, Inna Allah yang zuru ila qulubikum wa amalikum, yang Allah lihat hati dan amal. Nah, oleh karenanya tuntunan zikir melalui talqin mari kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Lahirkan dari situ adalah akhlaknya. Akhlak apa? Jaga hati. Karena yang paling utama amal ya, dalam manqabah itu adalah menjaga hati kan. Menjaga hati dari selain Allah. Itu artinya apa? Zikir khofi. Zikir khofi itu mengarahkan hati jangan sampai melihat selain Allah, hanya Allah dalam hati. Jaga hati itu yang paling utama amal, yang paling afdal. Lalu yang paling dekat dengan Allah itu yang mana dan siapa? Yang paling dekat adalah orang yang baik, bagus, bekerti. Itu dalam manqabah. Jadi yang paling dekat dengan Allah itu adalah yang paling bagus budi pekertinya. Itu artinya akhlaknya. Mari kita lahirkan tuntunan zikir khatam nabi itu pada akhlak yang mulia. Tanbih itu akhlak, tanbih itu buahnya. Seberapa kita dijejali, dibekali dengan ilmu-ilmu. Kalau ilmu itu baru sebatas dalam alam pikir, belum mendorong akhlaknya, maka lahirkan pada akhlak. Karena ilmu itu untuk melahirkan akhlak. Kalau sudah lahir pada akhlaknya, itulah yang mulia. Itulah yang masuk pada salah satu amal yang tidak memutuskan fadilah setelah kematian. Ilmun yuntafa'u bih. Kalau ilmu sudah diamalkan, amalnya lahir pada akhlakul karimah. Baginda Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu. Tapi akhlak didorong dengan ilmu. Masalahnya ada ilmu yang melalui proses syariat, melalui majlis, ada ilmu yang langsung dari Allah. Semua diupayakan. Dan hadirin, terakhir yang saya sampaikan berkenaan dengan manqabah. Jadi manqabah Jumadil Akhir, manqabah tadi 15, 16, 17. Ada juga yang cukup 2, ada yang 1, silakan. Jadi tapi tidak keluar dari situ, gitu ya. Karena tuntunannya di sana seperti itu. Ada juga yang manqabah pakai bahasa Arab misalnya.
Ya kalau untuk sendiri, lingkungan sendiri, ya silahkan. Tapi kalau sudah berjamaah umum kita mengamalkan tuntunan Surya Laya, ya sudah sebagaimana Surya Laya saja, gitu ya. Tapi kalau lalu kemudian bermasalah di dalam bahasa misalnya, ya repot juga kalau di Singapura, apalagi di Eropa sana, lalu kita pakai bahasa Sunda. Orang yang ada bukan mungkin hikmah melongo dengerin apa ini artinya, bingung gitu ya. Jadi silakan pakai bahasa yang dipahami. Artinya dengan begitu menambah zauq kita di dalam keagungan majelis manaqib itu. Jangan gara-gara kita paksakan seperti itu, lalu kita nggak paham, yang ada adalah kemana-mana pikirannya. Apalagi ketemu dengan bahasa yang kalau bahasa kitanya jadi malahnya seperti bahasa nyanya itu kan. Di nyanya kan nyapa apa di sini? Kalau bahasa Sunda kan nyanya itu sungguh-sungguh. Nah, karena nggak paham, begitu amalkeun kalawan nya. Oh, ini ada urusan dengan nya babeh nih. Nah, kan itu nanti pahamnya. Akhirnya kemana-mana sudah pikirannya, ini maksudnya apa? Nah, daripada timbul seperti itu, ya sudah pakai bahasa yang dipahami. Tetapi memang bahasa selain Sunda itu, ini kadang-kadang terjemahnya, coba pada ahli bahasa nih, mudah-mudahan ada ahli bahasa yang bisa menerjemahkan secara makna luas dari bahasa Sunda itu. Karena sering kalimatnya itu tidak belum mewakili sebetulnya. Terwakilinya sebagian saja. Misalnya apa ya? Contohnya ulah modal sila mun kapana, lamun kapana. Itu kan diterjemahkan jangan berubah sikap apa itu? Itu hanya sebagian kecil arti itu, makna dari modal sila itu. Nah, model-model seperti itu. Ya, tapi dengan begitu pun kita ambil sebagian saja, kita sudah paham. Tinggal yang sebagian kita ambil, kita pahami, amalkan saja. Ini jangankan secara keseluruhan, yang satu saja yang bisa mengamalkan kan gitu. Ya, jadi kita ini sudah diberikan tuntunan yang luar biasa, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Kita tinggal ikuti saja yang ada. Tuntunan sudah ada, contoh sudah ada, buah buktinya sudah ada tadi itu. Tinggal kalau mau riadoh di situ. Ini kita pengen riadoh yang macam-macam, puasa, lalu pengen menyendiri di gua sana misalnya. Pengen ada dengar ketemukan ada lubang rahasia, misalnya. Wah, saya pengen tirakat di sana. Wah, yang dikejar yang begitu. Justru riadoh yang utama adalah meriadohkan dari tuntunan pokok itu. Misalnya dikir belum 165, saya riadohkan di situ, jangan sampai 3 kali terus. Nah, itu riadoh yang utama itu di situ. Tinggal sudah 165, tanya apakah 165-nya sudah berkualitas, nah, riadohkan lagi kalau kita belum merasa berkualitas. Karena kalau dikir sudah berkualitas, maka sebagaimana di dalam fungsi dan tujuan talqin adalah litasbiyati qulubihim, litazkiyati nufusihim. Nah, di situ tuh. Ada enggak perubahan dalam sikap kita? Adakah pengendalian nafsu kita? Kalau ada perubahan di dalam pengendalian hawa nafsu, maka zikirnya sudah mulai berbuah. Gitu. Tapi kalau dengan zikir yang sudah konstan 165 istiqomah dengan bahasa angkanya, tapi yang marah masih tetap suka marah, nggak berubah nafsunya misalnya, Anda berarti masih ada masalah. Masalahnya apa? Kualitasnya belum sesuai pada kadarnya, bertingkat, berjenjang kualitasnya. Maka kembalikan kepada tuntunan zikir. Gitu. Jadi kalau kita merasa belum mampu mengenai hawa nafsu, kuncinya adalah zikir jahar. Zikir jahar yang keluar suara kencang, itu berpengaruh besar. Tapi tidak harus suara kencang keras zikir jahar itu, karena bukan syarat di situ. Zikir jahar itu syaratnya biwudu'in tamin di sautin qawi darbin saja. Saut qawi itu bukan suara kencang keras. Itu hubungan qawi itu dengan darbinnya, dengan pukulannya. Sekalipun pelan, asal dirasa kuat, silakan. Tapi memang kenapa suara perlu kencang keluar lantang? Karena memang umumnya dengan suara yang keluar itu, yang lantang itu membantu tenaga pukulan yang kuat. Jadi kuncinya nanti kalau merasa diri nafsu ini masih sulit, maka dikir jahar ini. Ya.
Dan zikir jalan nanti akan mengasah kolbunya, sehingga dengan terasah kolbunya maka zikir hobinya terus. Begitu asahannya di zikir jalan itu, begitu ya. Tapi nanti kadang-kadang satu waktu zikir kita pengennya pelan, ngeluh, tapi satu waktu pengennya kencang, cepat, begitu. Memang begitu keadaan rohani, keadaan perjalanan rohani rasa ini memang seperti itu. Tetapi tetap kita harus dijaga keseragaman. Artinya kalau kita sedang berjamaah rame-rame ya sesuaikan dengan kejamaatannya. Kalau sendiri di rumah ya silakan. Rek kumaha we sugan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi itu riyadhah yang utama itu di situ. Zikir jaharnya terus. Khatamah riyadhahkan lagi. Kalau selama ini baru 3 kali, nah maka sekarang latihkan. 1 kali kita duduk, maka di situ kita harus stop. Yang 100, yang 16.641, 600 enggak beranjak di situ. Kalau sekarang masih dibagi 2, saya nanti ngopi dulu. Silakan, itu sudah alhamdulillah. Enggak apa-apa. Ada jeda istirahat dulu. Ya. Takutnya kaget kan gitu ya. Kalau kaget malah akhirnya gara-gara kaget artinya ada uratnya yang misalnya ya kita bijak lah. Dengan kita ada keinginan saja mau ya mau seperti itu kan sudah alhamdulillah. Atau dibagi nanti imamnya gantian silakan. Tapi nanti jangan di situ terus, jangan betah di situ. Kita kan pengen yang utama. Kalau yang utama itu nanti sudah kita duduk, 1 kali kita duduk nggak beranjak lagi. Oh sampai tamatnya tuh, sampai tamatnya itu yang luar biasa. Jadi kondisi secara zahirnya juga secara ruhiyah. Kemudian manakib juga begitu. Riyadhahkan tuh biasanya kalau manakib seringkali kita ngantuk, nah, nanti jangan ngantuk lagi. Itu riyadhah hal sederhana sebetulnya tetapi luar biasa. Ada pengalaman ustaz kita di Cianjur dikasih riyadhah, orang lain dikasih riyadhah macam-macam gitu ya. Tapi dia sendiri dikasih riyadhahnya apa? Dia disuruh nakol kentongan beduk gitu. Dan nanti dipukulnya mulai jam 12 malam. Jadi kalau jam 12 malam ketukannya 12. Jadi dikasih ajar dulu cara ketukannya. Nanti jam 1 kali, jam 2 kali, sampai jam 3. Terlihat ketika dikasih riyadhah itu ada perasaan kecewa, enggak seperti yang lain. Nah begitu. Ini kok riyadhahnya orang begini-begini, saya dikasih cuma nakol kentongan ini. Tapi rupanya setelah dijalani dan dia ikhlas ketemu rahasianya dan dia juga malah bersyukur dengan riyadhah kentongan itu. Itulah jadi kadang-kadang selalu kita melihat yang nampaknya kok begini, padahal sesungguhnya kalau mau dijalani seperti kita melihat makanan ya. Secara tampilan mungkin waduh indah ini tampilan makanan ini. Ini dibayangkan pasti nikmat kan begitu. Belum tentu ketika dicoba nggak sesuai selera saya nih. Padahal memang enak, tapi saya nggak selera di situ. Kan itu. Tapi penampilan. Ada juga makanan yang tampilannya mungkin biasa, nggak membuat kita tergiur. Tapi ketika kita coba makan, semuanya nikmat. Bener nih. Nambah lagi. Begitu. Kadang-kadang kita kesamaran di situ. Sekarang memang zaman dimana kita sering kesamaran. Nah maka hati-hati dan waspada hadirin, jangan tersamarkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Dan sedialah ya pengajarannya bukan untuk melahirkan penampilan kesamaran sehari ini. Sudah mengajarkan ke dalam, maka lahirkan dari dalam diri ya. Urusan ini hanya kasih, urusan luar ini silahkan ini urusi hiasi dengan ilmunya masing-masing. Tapi urusan qalbu, urusan rohani kita sudah berbekal, kita sudah diajarkan, dibimbingkan oleh Syekh Mursyid. Jadi kita tinggal istiqomahkan saja. Nah terakhir sekali, sekarang terakhir sekali. Jadi kalau ngobrol begitu ya, ini karena ngobrol sebetulnya. Kalau ceramah nggak begini, saya nggak bisa ceramah terus terang. Ya ahlinya beliau itu, salah tidak saya dianggap. Nah, saya ngobrol aja. Kalau ngobrol kemana-mana, jadinya terus lagi. Udah mau akhir terus lagi. Baik, nanti ada waktu ya cukup untuk terakhir. Manqobah tadi, karena saya tadi ingin mencoba ke manqobah. Mudah-mudahan saya tidak salah mengambil hikmah, karena sesungguhnya manqobah itu karomah. Kalau sudah karomah, bisa kita lihat, kita nilai dari sisi
secara apa yang kita tangkap. Tapi ini mudah-mudahan ini menjadi tangkapan kita yang bermanfaat. Di 15, 16, 17 itu kalau saya ambil itu mengajarkan satu. Apa pengajarannya? Kita harus yakin akan guru, kita harus yakin akan mursyid, itu sih satu. Kalau saya mau ngambil dari sekian banyak, saya ingin mengambil situ tentang yakinnya kita kepada guru. Bapak Ibu yakin sekarang masih dibimbing harus apa? Saya masih Bapak Tujuan. Alhamdulillah kalau masih yakin. Tapi dengan keyakinan itu kita dibimbing terus. Tapi sesuatu tetap harus berada di tengah-tengah, itu yang utama. Khairul umur awsatuha. Jangan terlalu lebih tinggi, lebih rendah. Jangan terlalu banyak, tapi terlalu sedikit. Kalau yang namanya terlalu tetap menjadi tidak baik jadinya. Karena kenapa tidak baik padahal sesuatu yang baik? Seringkali yang namanya terlalu nanti melalaikan kita dari kontrol. Kadang-kadang nggak sadar jadi keasikan jadinya gitu. Nah itulah lepas kontrolnya yang menjadi ini tuh. Jadi tadi seorang yang di Markobah 15 itu kan seorang ibu itu kan bisa ibu zahir memang perempuan. Kalau dibaca lagi luas ini karomah ini, Markobah ini ya. Di situ wanita kan, ibu kan. Ibu itu bisa ibu jismaninya, ibu sifatnya. Ada kita laki-laki jenis kelamin tapi sifat keibuan. Kan itu sifatnya wanita, karakternya wanita. Sebaliknya, fisiknya ibu-ibu jenis kelaminnya, tapi secara karakternya, sifatnya dia kebapaan. Ya begitu. Nah di sini juga bisa kita makna ibu-ibu zahir. Ya terlepas dari situ, saya tidak akan itu nanti panjang lagi. Yang jelas seorang ibu datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani dan dengan yakinnya Tuhan saya bisa menghidupkan anaknya yang tenggelam. Itu dengan yakinnya. Artinya dia yakin kepada gurunya dan cukup melalui gurunya. Karena kalau langsung pada Allah, ibu ini merasa diri jauh, hina. Nah ini ada gurunya Tuhan saya ini kekasihnya baginda Rasul, Tuhan saya ini kekasih Allah, saya yakin kekasihnya, begitu, yakin. Sampai keyakinannya karena di Manqobah itu bahwa nama beliau sama dengan Ismul A'dham, kan gitu. Jadi nanti ketemu dengan kuasanya Allah dilimpahkan kepada kekasihnya gitu. Maka tidak ada yang mustahil bagi kekasihnya karena Allah lah yang membuatnya begitu. Jadi bukan kita sedang mensyirikkan, bukan gitu. Jadi yakin. Tapi apa yang terjadi? Sekali tidak kabul. Nah gitu ya, kalau bahasa kitanya tidak kabul. Karena begitu datang ke rumah nggak ada anaknya. Tapi dia bergegas kembali, tidak rubah keyakinannya. Datang lagi. Lalu sudah ada, ternyata belum juga, tapi tidak nyerah. Nah di sini nih yang perlu kita ambil. Dia yakin kepada mursyidnya bahwa mursyidnya bisa mengabulkan hajatnya saat itu juga. Tapi diuji ternyata tidak, tapi tidak mengganggu keyakinannya. Dia terus sampai 3 kali, baru setelah 3 kali situ. Nah kemudian yang artinya di situ keyakinan, yakin betul terhadap apapun, bahkan tadi terhadap hubungan dengan kematian, kehidupan dan kematian. Kan itu dahsyat itu kan karomah ini. Di Manqobah ini lebih ini lagi, di Manqobah yang ke-16 dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati 500 tahun itu. Itu ya. Nah, disinilah saya ingin mengatakan jangan terlalu. Nah, kalau yakin lalu yakinnya terlalu tanpa tanpa diperkuat dengan ilmunya, yakinnya nanti bisa begini nih. Karena Tuhan saya ini tadi kan gitu, mulia mana Nabi Isa dengan baginda Rasulullah SAW. Kata Nasrani kan gitu ya. Lalu ditantang, yuk kita cari kuburan. Sudah dapat kuburan. Kalau Nabi Isa gimana cara hidupnya? Bikin inilah, ini sekarang dengarkan. Bikin ini. Nah maksud saya nanti jangan diikuti itu. Saking yakinnya kita ngikuti itu. Itu kan saking pede dan yakinnya, misalnya, wah Tuhan saya begitu, saya juga mau begitulah, mau saya coba nih. Ayo, tanah saya bisa menghidupkan. Nih dengerin. Oh,
pakai bahasa tadi yang sama, kum biizni misalnya. Ya, nah itulah yang saya maksud. Ya, jangan terlalu akan melalaikan, menghilangkan kontrolnya. Kontrolnya apa tadi? Ya karena kepedean tadi tanpa didukung dengan ilmunya, kacau jadinya. Itu malah jadinya malah jadi. Nah, apalagi di yang 17 itu berebut dengan malakal maut itu kan, wah itu tambah itu lagi didengarnya kalau orang yang awam dengar itu. Tapi ada nih pengalaman sebelum itu, ada lagi Manyali kan. Paling akhir tadi terakhir sekali paling akhir. Berhubungan dengan merebut maut ya, ruh itu yang ditangkap lalu diambil, ini ada pengalaman di kita. Jadi maksudnya saya ingin supaya kita juga jangan ragu akan narkoba itu. Ya, artinya jangan aneh ketika sudah karomah. Ya. Ada ikhwan kita, bahkan ikhwan mu'alaf ini sebetulnya mu'alaf dari Cina masuk Islam, tapi dia dapat hidayah taklif dan berkhidmah luar biasa kepada pengusaha. Kalau untuk amalnya mungkin jauh lah untuk mengamalkan sesuai yang ditanbih itu. Tapi kekuatannya ada di khidmahnya. Khidmah itu bagi beliau cukup dia membahagiakan pengarsa abah gurunya. Pemahamannya begitu. Pemahaman khidmahnya. Enggak apa-apa kalau dikirnya karena saya orang sibuk kok, kan kata guru boleh kodok. Nah gitu. Jadi belum sungguh-sungguh di situnya. Tapi kalau khidmahnya, kalau urusan suryalaya, demi suryalaya dia siap. Nah gitu. Dia paling depan, dia siap menggadaikan nyawa, istilahnya begitu. Kalau urusannya suryalaya. Nah, satu waktu dia dimintai tolong. Rupanya dia memang sebelumnya pada saat kondisi Cinanya, rupanya beliau banyak ilmunya. Oh, ilmu yang kalau daerah Banten itu ilmu kedikjayaan kejawaraan ya. Nah, saat itu dia dimintai tolong. Setelah bertoriko nih, dia dimintai tolong. Lalu akhirnya dia teringat lagi dengan ilmu lamanya, padahal dia sudah nggak pakai lagi, katanya beliau begitu. Saya sekarang sudah dikir saja, karena saya dapat tuntunan ini ya sudah saya tinggalkan tuh. Tapi tertantang lagi gara-gara dia dimintai tolong. Akhirnya dia pakai ilmu lamanya. Kasusnya adalah berebut tadi ruhnya. Jadi diambil jin kalau itu. Ada jin yang mengambil ruhnya. Jadi kondisi orangnya dia koma, tidak sadar. Ternyata saat koma itulah ruhnya diambil katanya. Gitu ya. Diambil. Nah, akhirnya dia harus berebut itu. Dia coba pakai ilmu di tataran jin kelas terinya bisa. Tapi naik kelas jinnya nggak mampu lagi ilmu-ilmu yang lamanya katanya. Tapi saya ngambil pusing, saya punya guru. Gitu yakin itu, ya guru. Tapi dia nggak berani untuk langsung ke guru, ke pengarsa abah, kata dia. Saya coba ke wakil talqin dulu. Dia bilang gitu tuh. Terus saya di ini nggak, saya bilang. Aduh, kalau saya ini gimana nih? Nah gitu ya. Dia sebutlah nama. Saya coba ke sini. Tapi tetap kata beliau, wakil talqin pun katanya. Ketika tertentu kelasnya, oke. Tapi kalau sudah dirajanya nggak bisa kecuali mursyid, kata beliau, gitu ya. Jadi ceritanya begitu, berebut katanya gitu. Itu kalau saya telat saja mungkin wafat saat itu. Tapi karena masih keburu, hidup lagi gitu. Nah itulah terakhir, paling akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekaligus kemana-mana, ya mudah-mudahan khususnya saya pribadi bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan hikmahnya untuk kita semua. Dan masih ada waktu zuhur ya untuk talqin, ya silakan diperbaharui wudu kalau wudunya batal, kalau nggak batal nggak usah wudu lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.